Kali ini Pak Ustadz akan Mas Abi memberikan pelajaran berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jejak proklamasi, gitu ya? Baik. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti mayoritas rakyat militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berjalan mulus. Setelah bersidang dua kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumanichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Karaji Hisaiji, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. Rumusan nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman PBB masuk ke PPKI terbang ke dapat Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar penemuan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaiji Takeuchi, Panglima Angkatan pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasem. Pagi hari 16 Agustus 1945, dalihnya pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore hari. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Gas Indies Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Selandia. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Didengarkan. kemerdekaan Indonesia. Nanti satu persatu maju. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara aman dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih Jakarta di Istana Soekarno dinaikkan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukan angin meriah, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Semuanya diam dulu. Setelah kita tadi melihat ya pergerakan proklamasi anak semua, nah, maka saya harapkan ada yang tahu masalah pidatonya Pak Karno, Mas Habibie sudah tahu, maka
kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Ya, kemudian berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 tahun 1940. Ya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Mas BB. Kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Kemudian berdirinya 18 Agustus 1945. bagus ya. Jadi ingat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tahun 1945. dan perlu ingat bareng kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus bukan kemerdekaan RI ya atau kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi saya tanya, kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Kemudian yang kedua, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tanggal berapa? Ulangi. 18 Agustus 1945. Bagus. Jadi berdirinya tanggal 18 Agustus 1945. Apakah bisa dipahami? Ya, baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini ya.